Agama Islam maksudnya apa nih, mencuci keris Ya, gitu maksudnya sama apa ke pantai-pantai itu arahnya gimana? Selamat datang di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Sekolah di SMK Multimedia Nusantara Jakarta aja. Kali ini gua ditemenin dengan Zaki. dan tamu spesial kita, salah satu guru SMK Multimedia Nusantara Jakarta, Ibu Sehati Sendiri. Halo Ibu. Kali ini kita akan bahas tentang Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam. Sebelumnya gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Apa ya. dulu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah Ibu diundang ke sini. Kayak inian aja ya, kayak apa mau sambutan ya kan? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, langsung aja ke poin utama ini. Dengar digeser nih tahun baru Islam nih. Gitu. Yang benar tanggal 10 atau tanggal 11 nih? Sebetulnya ini bisa diapa nanti. Sebetulnya digeser itu enggak, tapi kenapa pemerintah itu menggeser tanggal 11 supaya masyarakat itu tidak melulu ke bepergian entah kemana-mana gitu. Ya tapi kan kesannya dipermainkan dong. Iya, dipermainkan. Jadi kayak gini dong, kayak apa? Kayak kesannya ya, kayak nggak jelas. Jadi tahun baru Islam ini kayak bercandaan dong. Ya masalahnya ini tahun baru Islam loh. Gede loh itu loh. Bukan gede, maksudnya mayoritas. Iya. Kita kan negara Indonesia ya, mayoritas ya Mi, Islam. ya. Ya, memang. Memang beragama Islam gitu kan. Iya. Yang dimana kalau di kalender itu tanggal 10. Iya. Terus dengar-dengar Iya. digeser jadi tanggal 11 kurang lebih gitu kan. Memang iya, saya juga dibaca di salah satu di Berita sosial media. sosial media, memang katanya digeser, tapi kata Kementerian Agama Iya. itu hanya liburannya aja yang digeser, tapi kalau pas tanggal 10 Muharram itu tidak digeser, pas tanggal 10 itu 1 Muharram. Jadi tetap ya. Iya. Tapi kayak terasa kayak dipermainkan Iya, nggak? kayak dipermainkan gitu. Ya memang sih dipermainkan, tapi kalau kata Menteri Agama ya pas 1 Muharram itu ya pas tanggal 10-nya, hanya hari liburnya saja yang digeser. Oh, hari liburnya doang. Ya, karena kan ini Covid. Jadi supaya masyarakat itu tidak melulu tidak pergi bepergian, supaya kita masyarakat itu tidak banyak lagi yang kena Covid. Oh, gitu. Ya ujung-ujungnya Covid lagi, Pak. Covid lagi. Iya, Covid lagi. Iya, alasannya. itu makanya digeser gara-gara itu. Tapi. Nah, kenapa tahun baru Islam itu dimulainya dihitung awalnya gitu ya? Kalau pergantian hari kan jam 00 lewat 1 detik, Iya. itu udah baru pergantian hari. Nah, hari biasa. kalau di tahun baru Islam, Kalau di tahun baru Islam itu dilihat dari maghrib, dari azan maghribnya. jadi kalau di rumah kita udah azan maghrib nih, pas tanggal 9 ya berarti ya? Ya. Pas tanggal 9, pas maghribnya jam 18.00 lewat 1 detik berarti sah, udah masuk tahun baru Islam. Ya. Itu udah ganti hari, udah hari yang Itu berbeda. udah tanggal 10-nya. Misalnya kan nanti ini tanggal 9. Ah. Pas maghrib itu lewat dikit udah Tanggal tanggal 10. 10 Muharram. Nah, tahun baru Islam ini kan bukan nggak konsisten, memang nggak kayak tahun baru gitu kan ya. Tahun Iya. baru itu kan selalu tanggal 31 Desember. 31 Desember. Kalau tahun baru Islam ini kan maju ya kalau nggak Iya, salah ya. maju. Itu kenapa, Mi? Kenapa perhitungannya seperti itu? Sama dengan kita berpuasa ya. Iya. Nah, iya kayak puasa juga maju tuh. Iya. Yang misal tahun kemarin bulan 2. Nah, tahun depannya bisa Bulan ketiga. ah, Kalau enggak ke bulan 1. Iya nggak sih? kalau maju ya berarti kan misal Kalau taruhlah bulan 6 ya. Tahun Iya, ini bulan iya, 6, taruh iya. bulan 6 gitu kan ya. Berarti kalau maju 6 bulan. Berarti sebelumnya ya. Sebelumnya berarti kelima. Sebelum bulan 6 kelima. lagi ya, antara bulan 5 atau bulan 4 kurang lebih kayak gitu kan. Iya. Oh, berarti kayak ngikutin kayak jadi kayak ada tanggalnya sendiri kali ya? Ya enggak juga sih, enggak ada tanggal-tanggal sendiri. Ya terus apa gitu patokannya? Apa Kalau patokannya? patokannya itu apa ya? Apa? Kayak ini. Apa tuh yang dari puasa kalau ya maaf yang lihat bulan ya?
Oh, lihat hilal, Apa hilal. itu jadi salah satu patokannya gitu loh. Iya, iya benar. Kan dari yang saya lihat berita di MUI itu, Ah. kenapa puasa itu kadang bulan ini, kadang bulan itu gitu. Ah. Karena kondisi hilal itu gak nentu, Pak. Terus apa Mi pentingnya tahun baru Islam? Ya penting lah kalau buat, apalagi kalau buat agama Islam. Misalnya juga tahun baru yang umum itu. Kenapa itu penting bagi mereka? Karena seluruh dunia merayakan. Kalau kita kan Seluruh agama. Kalau kita kan Mungkin. Iya, kalau kita kan agama Islam harus ada juga ya tahun barunya juga. Iya, begitu. Berarti penting lah ya. Penting banget lah, ya. Penting apalagi banget. kalau buat sesama buat Muslim itu. Ah. Kalau dalam satu Muharram itu ataupun tahun baru Islam itu adalah misalnya kan apa tadi judul kita tadi? Tahun baru Islam. Judulnya. Judul apa? Judulnya kan ada temanya. 1 Muharram. Temanya tadi ada di atas. Mari kita berhijrah pada kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam satu Muharram itu juga insya Allah kita selalu itu lebih yaitu berhijrah itu artinya berpindah-pindah. Jadi dari tadinya akhlak kita itu, tingkah laku kita itu harus lebih baik selalu. Itu berhijrah itu. Ini ada nih pertanyaan-pertanyaan berat yang bisa langsung dibilang brother. Sebenarnya arti dari Muharram itu apa sih, Mas? Nah, arti dari Muharram itu apa? Muharram itu artinya adalah apa tadi? Kayak ini. Muharram itu kayak apa ya? Diharamkan. Diharamkan. Oh, diharamkan. Maksudnya diharamkan itu adalah diharamkan Untuk kita berperang. Ya untuk berperang. Tumpah darah gitu ya? Ya, Tumpah darah. supaya kenapa? Karena dalam satu Muharram itu adalah kan bulan, artinya itu juga itu adalah dalam bulan yang suci, bulan yang dihormati. Jadi kita harus menghormati dalam satu Muharram itu. Jadi nih Mi ya, biar tegas nih ya. Iya. Jadi dalam Islam itu mengharamkan untuk perang juga dong ya. Iya. Soalnya kan banyak nih yang kayak orang yang so tahu atau baru tahu di Islam itu pedang gitu, perang. Padahal jelas ya di sini diharamkan ya Mi ya. Karena pada zaman dulu itu kan sering berperang. Jadi pas satu Muharram itu diharamkan itu berperang. Jadi udah nggak boleh berperang lagi. Kecuali lewat daripada satu Muharram itu. Misalkan Mi, misal nih ya. Gua ngebom atau gua melecehkan agama. Maaf ya, misalkan agama Islam. Ya. Itu boleh gak? Maksudnya bukan ngebom deh. Ngebom mah mungkin levelnya receh ya. Iya. Level dunia gitu, level dunia yang dimana akan kayak yang lagi rame tuh yang kayak negara itu sama negara itu yang lagi perang tuh yang di Timur Tengah. Iya. Nah, boleh gak kita kayak mendingan berperang juga gitu loh Mi? Itu sebetulnya ya itu nggak boleh. Tetap nggak boleh? Enggak. Kan itu makna daripada Muharram itu. Kan tapi kayak ada rasa sakit hati dong, kayak agama gue dilecehkan, rumah-rumah ibadah gue dihancurkan, dibombardir gitu. Itu tetap juga nggak boleh? Nggak boleh kan nggak boleh. Kalau dalam satu Muharram itu enggak. Kan itu tadi pengertian itu diharamkan lah ya. Tidak boleh berperang karena dalam satu Muharram itu adalah bulan yang suci, bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati, brother. Dia nggak boleh ada yang kejam-kejam di situ. Nggak boleh ya. Iya. Pertanyaan berat selanjutnya kita tes nih guru kita nih. Ini kan dikit lagi tahun baru Islam nih ya, nanti habis maghrib ya. Ada gak sih sunnah-sunnah yang bisa kita lakuin gitu? Nah, sunnah-sunnahnya. Amalan-amalan yang pada apa tadi tuh? Sunnah-sunnahnya. Puasa. Enggak, yang pertanyaan tadi coba ulang. Ini kan udah mau tahun baru Islam kan. Nah, sebelum menyambut tahun baru itu apakah ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakuin? Ada 3, ya ada 4 yang kita perhatikan. Yang pertama itu adalah beramal soleh. Beramal itu maksudnya banyak, misalnya kita berzikir. Jadi ini nanti juga sesudah kita sholat maghrib
Itu kita banyak-banyak berzikir. Karena udah mulai ya, Ya. gitu. Kalau udah mulai ganti tahun. Berarti beramal soleh itu nggak melulu tentang uang. Enggak. Nah. Berzikir, sholat, Nah. bersedekah. Ya. Itu adalah amal-amal soleh itu. Mendoakan orang tua, misalnya gitu. Itu malah lebih bagus lagi. Maksudnya Itu adalah anak yang soleh, anak soleh-soleh. ya apa dulu yang didoain dong? Kalau doanya baik ya baik. Kan kalau masa seorang anak dia mendoakan orang tua yang nggak baik, itu anak durhaka namanya. Nah, tapi kalau anaknya misalkan sakit hati sama orang tua, minta Itu dia juga nggak boleh. minta dia disuruh-suruh nyari duit, padahal emaknya cuma nih kayak di lampu merah gitu kan banyak anak-anak kecil yang disuruh-suruh Main orang cuma nyuruh tuanya. doang. Nyari uang, padahal emaknya bapaknya kayak makan bakso di Mabok, pinggir-pinggir iya. mabok gitu. Itu kan kalau masih kalau anak kecil, masuk Hmm. kalau dewasa, kalau masih anak-anak kecil itu kan dia belum tahu apa kata orang tuanya, dia harus nurut. Ikutin aja ya. Iya. Berarti banyak apa namanya tuh sunnah yang bisa dilakukan ya. Banyak. Tapi kan ada juga yang berpendapat kayak buat apa gua ngejalanin yang sunnah, mendingan yang wajib dulu. Gimana pendapat Umi? Memang kan sunnah itu apabila kita kerjakan berpahala, kalau benar. tidak kerjakan itu nggak apa-apa. Nggak Nggak dosa juga ya. Enggak. Tapi alangkah baiknya itu kan walaupun itu sunnah, sebaiknya kita harus kerjakan. Ibarat kata ya lumayan lah kali aja nambah-nambah amal Ya, kita gitu ya Mi ya. ya, Jadi amal nggak kita. melulu kayak yang harus berpikiran monoton yang kayak ngapain lu jalanin sunnah yang wajib aja lu nggak jalanin, nggak juga ya Mi ya. Enggak. Jadi di samping kita mengerjakan wajibnya, kita juga mengerjakan sunnah-sunnahnya supaya amal kita itu lebih banyak lagi. Dengar-dengar Umi sekarang lagi puasa. Insya Allah. Puasa apa ya? Puasa Tasu'a sama puasa Asyura. Itu kenapa harus puasa? Maksudnya apa gitu? Itu juga sunnah, itu nggak wajib. Oh sunnah. Enggak apa-apa itu sunnah yang harus kita lakuin ini Nah. buat menyambut tahun baru Islam. Ya. Ya kalau puasa Tasu'a sama puasa Asyura itu sunnahnya tadi Muharram. Muharram, itu, oh. ya. Untuk menyambut gitu. Iya. Atau pas udah harus jadi sebelum Bukan pas hari hanya gitu. sebelum masuk apa? Tahun baru Tahun Islam. baru Islam gitu ya puasanya. Kalau sekarang ini kayak sekarang. Ah. Kalau sekarang ini kan tanggal 9. Iya. Itu namanya puasa Tasu'a. Ah. Terus pas besoknya Pas tahun baru Islamnya. tahun itu puasa Asyura 10 Muharram. Oh, beda ya? Beda. Bedanya di apa dong? Maksudnya bedanya apa? apa tuh? Maaf ya. Apa pahalanya atau apa tuh? Kalau pahalanya sama, Ah. kalau bedanya itu aja Oh, harinya. jatohnya Iya. jatohnya doang. Tanggal 9 sama tanggal 10. Oh, beda. Itu ingat ya, itu sunnah tadi Sunnah, bukan wajib. bukan wajib Tapi, ya. eh, Rekomendasi dari Umi dijalankan. ya sebaiknya Sebaiknya itu kan dijalankan. banyak pahalanya, amal-amalannya itu tadi itu Hmm. beramal soleh, terus bersedekah, berpuasa, itu puasanya itu puasa itu tadi itu. Dua tadi, hanya dua. Puasa Ada gak setelahnya? Maksudnya Ada kan sebelum amalan ada sunnah nih. lagi kayak gitu. Mungkin ada amalan sunnah lain enggak? Enggak ada. Kalau pas 1 Muharram itu aja sunnahnya. Oh, itu aja. Kalau yang lain maksudnya umum itu banyak, puasa Senin Kamis. Nah, emangnya arti dari puasa Tasu'a itu apa sih, Mi? Puasa Tasu'a itu puasa pada 9 Muharram sebelum tanggal Muharram. 10. Kalau puasa Asyura itu puasa sunnah dilaksanakan pada 10 Muharram. Jadi itu aja perbedaan. Oh ya, ini kan dari dulu sama sekarang kan selalu sama kan, satu Syuro sama satu Muharram kan. Emang perbedaan satu Syuro sama satu Muharram itu apa? tuh bedanya? Sebetulnya kalau perbedaannya itu nggak ada ya, soalnya sama-sama satu suro, satu Muharram itu satu suro juga, satu suro itu satu Muharram juga. Oh, gitu. Tapi kalau orang Jawa itu kan dibilang satu suro dia pas satu Muharramnya kan, mereka itu kalau pas satu suro itu mencuci apa itu? Mencuci keris gitu. Mencuci keris, pergi ke Taruh. pantai-pantai. Nyuci keris ke Iya. pantai-pantai. Iya. Maaf, emang dalam agama Islam maksudnya apa nih mencuci keris Iya, gitu maksudnya apa sama tuh? ke pantai-pantai itu arahnya gimana? Itu yang tradisi Jawa itu. Oh, berarti itu tradisi Jawa yang di luar Iya. ajaran Islam ya? Iya. Oke. Tapi itu ada apa kayak bukan dibuat-buat gitu kayak
kayak apa ya? Kayak Nusantara, ala-ala Nusantara gitu maksudnya. Emang itu dituliskan begitu? Nggak ada, sebetulnya tradisi Jawa aja. Oh, pertanyaan terakhir nih Mi dari saya nih. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Dalam menyambut tahun baru Islam di keadaan yang corona begini, sebaiknya seperti apa? Ya, sebaiknya kita pertama dulu ya, Ah. selalu kalau kita yang beragama Islam itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tetap mendekatkan diri pada ya. Sang Pencipta. Ya. Lalu Terus kita harus menjaga kesehatan kita juga supaya kita sehat selalu. Biar kita ngejalanin sunnahnya juga berarti semangat ya. kan biasanya apa obor ya? Ah. Keliling tuh ya. Keliling. Pawai bawa obor Pawai kan ya obor. biasanya ya. Itu enggak. Ah. Itu Enggak enggak ada. ada itu. Nggak Bukan ya? Nggak ada. Itu apa tuh yang biasa dulu sebelum corona bawa obor? Bukan? Nggak ada itu. Itu- Itu kayaknya itu dah Mi. Kalau di kampung ibu dulu itu maulid namanya itu. Iya, pas Oh. maulidnya. Pas Gitu, maulidnya. iya. Ya udah, berarti dalam keadaan corona begini sebaiknya tahun baru Islam tetap prokes ya, prokes ya. Itu harus. Harus ya, tetap Iya. prokes ya. Udah cukup sekian untuk apa namanya Mi podcast kita kali ini. Kiranya nanti ada lain waktu bisa main-main lagi ke sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.